Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Nur Khairunisa dengan NIM 2150402011111130. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap adanya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali. Nah, menurut saya bisa sangat bervariasi tergantung pada sudut pandang, keyakinan politik, dan kepentingan masing-masing individu atau kelompok. Ada beberapa kemungkinan tanggapan dari berbagai pihak, yaitu ada pendukung amandemen, penentang amandemen, netral, media, masyarakat sipil, dan ahli hukum. Untuk yang pendukung amandemen, ada yang percaya bahwa amandemen diperlukan untuk mengatasi kelemahan dan ketidaksesuaian Undang-Undang Dasar 1945 dengan perkembangan zaman saat ini dan kebutuhan masyarakat modern. Nah, menurut masyarakat mungkin masyarakat berpendapat bahwa amandemen diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia atau mengatasi masalah-masalah yang spesifik yang dihadapi oleh negara. Yang kedua, ada penentang amandemen. Sebagian besar masyarakat mungkin menganggap bahwa amandemen bisa membuka pintu perubahan yang merugikan, seperti pembatasan kebebasan sipil atau penurunan kualitas demokrasi. Mereka mungkin khawatir bahwa amandemen bisa dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan politik mereka sendiri atau untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Yang kedua ada netral, di mana masyarakat juga ada yang berada di tengah-tengah. Ada yang netral, itu dia tidak mendukung dan tidak menentang. Nah, melihat baik buruknya dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, mereka mungkin ingin memastikan bahwa amandemen dilakukan secara hati-hati dan sangat transparan dengan mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak. Untuk yang ahli hukum, ada pihak mungkin ingin memberikan analisis yang lebih mendalam terkait implikasi hukum dan konstitusional dari amandemen yang diusulkan. Pihak tersebut dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan dan resiko amandemen tertentu, serta bagaimana amandemen tersebut dapat mempengaruhi struktur dan fungsi negara. Untuk selanjutnya ada media, di mana tanggapan media bisa sangat bervariasi juga, tergantung pada orientasi politik masing-masing pihak. Beberapa media juga akan mendukung dan juga akan menentang amandemen berdasarkan pada kebijakan editorial mereka dan pandangan politik mereka. Untuk yang terakhir ada masyarakat sipil, di mana masyarakat sipil ini merupakan kelompok atau organisasi non-pemerintah, aktivis, dan kelompok advokasi mungkin akan memiliki pandangan yang beragam. Sebagai penentang, sebagai penentang, mereka bisa berperan sebagai pendukung yang memperjuangkan perubahan positif, atau bisa juga sebagai penentang yang mengawasi proses amandemen untuk memastikan transparansi dan keadilan tersebut. Nah, dari keseluruhan tanggapan dari beberapa pihak tersebut, wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat menciptakan diskusi yang beragam dan kompleks di masyarakat, yang dapat mencerminkan keragaman pandangan dan kepentingan yang ada. Menurut sudut pandang saya mendukung adanya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 karena ada beberapa alasan yang dapat mendasari dan konkret untuk dijadikan alasan kenapa saya pro terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Nah, yang pertama ada meningkatkan relevansi konstitusi, di mana teman-teman yang mendukung amandemen
mungkin percaya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini dan kebutuhan masyarakat modern, di mana amandemen ini dapat membawa konstitusi tersebut lebih dekat dengan realitas sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Untuk yang kedua ada stabilitas politik dan kepemimpinan. Nah, beberapa teman-teman mungkin berpendapat bahwa amandemen diperlukan untuk meningkatkan stabilitas politik dan mencegah krisis konstitusional di masa depan atau di masa yang akan datang dengan mengklarifikasi dan memperkuat ketentuan-ketentuan yang menyeleweng dari ketentuan-ketentuan sebelumnya. Amandemen dapat membantu dan mencegah ketidakpastian politik dan memperkuat pemerintah yang efektif. Untuk selanjutnya menurut saya ada perlindungan hak asasi, di mana ada kemungkinan bahwa teman-teman yang mendukung amandemen ini melihat penambahan atau perubahan dalam perlindungan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, amandemen ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat jaminan hak-hak dasar warga negara dan memperluas cakupan perlindungan hukum, seperti itu. Sekian tanggapan dan alasan-alasan yang mendasar dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.